Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K terkhusus buat rekan-rekan guru honorer yang pernah atau setelah usai mengikuti tahapan seleksi di tahap 1 ini. Karena ada di sini pertanyaan dan dijawab langsung oleh pihak BKN. Dan mungkin pertanyaannya mewakili juga pertanyaan dari rekan-rekan semua. Sehingga admin pun berpesan buat rekan-rekan semua, stay tune terus di video ini, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe jika berkenan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Karena channel ini hampir setiap hari upload informasi buat rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya, teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk BKN. Pak, untuk guru yang di sekolah induknya ada formasi, jumlahnya 1, dan yang melamar juga 1 guru di sekolah induk tersebut. Sudah ikut ujian tahap 1 dan menurut hitung-hitungan juga lulus passing grade dengan afirmasi. Berarti sudah aman kan? Karena menurut Permenpan nomor 28 seperti itu. Mohon pencerahannya. Nah, artinya di sekolahnya adalah ada 1 formasi yang tersedia dan yang melamar juga ada dari sekolah tersebut dalam artian linear. Namun dari Bapak Medpri ini ada juga guru yang lain yang masuk di sekolah tersebut. Nah, sebagaimana di sini dikatakan bahwa di Permenpan nomor 28 disebutkan formasi tersebut sudah tidak bisa dilamar oleh peserta lain di luar sekolah. Tapi yang membuat saya ragu, ada beberapa peserta yang bisa melamar di sekolah lain yang tidak ada sisa formasinya. Padahal di sekolah induk ada guru yang linear dan jumlahnya pas. Formasinya 2, guru yang linear juga 2. Namun masih banyak sekolah, dan ini bukan lagi rahasia tapi rahasia umum, teman-teman ya. Ada juga sekolah yang masih bisa diisi oleh peserta lain, padahal tidak ada formasi yang kosong. Nah, kita langsung cek saja ke Permenpan RB-nya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di Permenpan RB nomor 28 ini. Nah, mengenai aturan tersebut yang disampaikan oleh Pak Medpri ya. Nah, kita lihat ada di pasal 20 berapa tadi? 29 ya. Oke, kita cari dulu. Nah, ini dia, sudah ketemu teman-teman ya. Oke, di paragraf 7, seleksi kompetensi 1 pasal 29. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut: THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Oke, jelas teman-teman ya. THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Terus, di poin kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, ini Pak Medpri sudah sesuai dengan kualifikasinya dan formasinya. Terus yang kedua, atau di poin B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan, teman-teman ya. Sangat jelas sekali, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak boleh lagi dilamar sebenarnya oleh peserta dari sekolah lain. Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa sudah pas-pas sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Medpri, padahal sudah pas di situ, teman-teman ya. Kuota dan formasinya sudah cukup begitu. Formasi 2 dan pelamarnya 2, namun masih ada
guru yang bisa masuk ke sana melamar padahal formasinya sudah terpenuhi. Di sini teman-teman ya, tidak ada sisa formasinya padahal di sekolah induk ada guru yang liner dan jumlahnya pas. Nah, terus ada di sini yang komentar dan inilah yang dijawab oleh BKN. Jika ada yang lulus selain guru induk sekolah tersebut, disanggah aja nanti. Nah, betul juga kan? Disanggah aja nanti walaupun guru induk tidak passing grade. Nah, kalau tidak passing grade sih susah juga teman-teman ya. Tidak bisa diisi guru non induk kan setelah pengumuman ada masa sanggah. Nah, ada masa sanggah teman-teman ya. Nah, Bapak Abi Ridwan pun menjawab pernyataan dari Ahmad Huzaini ini. Harap ingat, masa sanggah adalah untuk menyanggah keputusan Kemendikbudristek terhadap diri sendiri, bukan menyanggah keputusan terhadap orang lain. Maksudnya ketika Kemendikbudristek memutuskan sesuatu yang tidak benar kepada pelamar, tidak sesuai, misalnya mungkin karena nilainya dianggap kurang padahal lebih. Nah, rekan-rekan bisa melakukan sanggahan. Itu maksud daripada yang disampaikan oleh Pak Abi Ridwan ini, keputusan terhadap diri sendiri, bukan menyanggah keputusan terhadap orang lain. Buktikan kesalahan keputusan dengan membandingkan regulasi yang ada, bukan cerita penderitaan, bukan meminta keringanan. Nah, sangat jelas teman-teman ya, kita memiliki regulasi di sini bahwa dalam hal kebutuhan tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Tapi kalau kasusnya sebagaimana disampaikan Pak Metri, ini kan sudah pas-pas di sini teman-teman ya. Sudah terpenuhi, jumlahnya pas. Ada guru yang liner dan jumlahnya pas. Nah, oke teman-teman ya. Nah, admin kembali ingin mengingatkan bahwa untuk melakukan sanggahan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ahmad Huzaini ini, silahkan teman-teman siap-siap pada tanggal 24 September ya. Tanggal 24 September itu nanti adalah hari pengumuman seleksi kompetensi 1. Jika ada teman-teman merasa tidak puas, silahkan melakukan sanggah yang diberikan waktu selama 3 hari. Ya, tanggal 24, 4 hari teman-teman ya, 24, 25, 26, dan 27. Jadi teman-teman silahkan mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jika memang merasa teman-teman itu harus melakukan sanggahan. Nah, selain daripada informasi ini, admin juga ingin kembali menginformasikan mengenai perkembangan petisi yang telah diperjuangkan oleh rekan-rekan kita, di mana di sini sudah mencapai 85.898 telah menandatangininya. Mari kita ke 150.000. Nah, di sini banyak sekali rekan kita yang sudah menandatangani petisi ini. Semoga saja berhasil, amin ya rabbal alamin, sehingga banyak guru honorer yang terbantu. Karena siapa lagi yang akan memperjuangkan diri kita kalau bukan kita teman-teman ya. Kita yang harus memperjuangkan demi kesejahteraan di hari esok. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.